Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian kami sebelumnya, Al-Fakir sudah menjelaskan bahwa makom manusia dilihat dari sudut pandang rizkinya itu ada dua makom. Pertama adalah makom asbab, yang kedua adalah makom tajrid. Makom asbab adalah makom yang mendapatkan rizki dengan cara menjemputnya, dengan cara berusaha, dengan cara berbisnis, dengan cara bekerja, mencari maisha dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua makom tajrid, yaitu makom yang mana rizkinya diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan kepada hambanya tanpa dia bekerja, dan dengan dia tidak bekerja, dia tetap dalam kesibukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kedua kategori ini kita menyinggung lagi kepada Gus kita, Gus yang sangat baik dan luar biasa, yaitu Gus Ikdam, yang mana Gus Ikdam ini adalah salah seorang pemuda putra kiai karismatik yang luar biasa, yang mana di zaman ini, di era ini, beliau diberi keistimewaan sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, kenikmatan demi kenikmatan sudah didapat oleh beliau. Bahkan di hari ini, tadi pagi, beliau berangkat haji. Beliau berangkat haji beserta keluarga. Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Perlu diketahui bahwa orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keistimewaan dan fadl daripada Allah Ta'ala. Dan sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita dari ayat ini sudah paham bahwa Allah memberikan rezeki itu beraneka ragam caranya. Ada yang disuruh untuk bekerja, ada yang diberikan ketika dia menyebarkan agama Islam. Anehnya, ini ada seseorang yang tidak paham agama mengomentari, sehingga ada daripada netizen yang mengatakan, Gus mumpung viral, yo minta-minta, mumpung masih dibutuhkan orang lain, ya minta-minta lah. Ini kan masalah besar. Kenapa kok ini masalah besar? Karena satu, orang yang berkomentar seperti ini biasanya tidak paham akan ayat tersebut, sehingga mungkin semua orang disamakan dengan derajatnya. Bisa jadi barometer yang dia ukur dirinya sendiri. Dia mendapatkan uang, ya bekerja. Dia mendapatkan uang dengan berbisnis dan lain sebagainya. Jadi prasangka dia semua orang harus seperti itu. Padahal Allah Ta'ala tidak mengatakan seperti itu. Bahkan
Kalau kita ukur kekayaan seseorang itu dari semangatnya, dari kedisiplinannya, maka pegawai itu harusnya lebih kaya daripada bosnya atau manajer. Kadang manajer itu hanya memanajemen, memberikan suatu cara, gambaran, dan yang mengerjakan itu asisten dan lain sebagainya. Tapi yang kaya adalah manajer. Kalau tolak ukur orang yang bekerja itu harus keras dan menjadi kaya, maka orang yang bekerja di tani, bekerja mencari rumput dan lain sebagainya itu harusnya lebih kaya daripada orang yang tidur-tiduran, santai-santai dan lain sebagainya. Maka bagi netizen yang tidak paham, harusnya memang belajar bahwa Allah memberikan rezeki itu beraneka ragam, sehingga kenikmatan, keistimewaan yang didapat oleh Gus Idam saat ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah diperdebatkan. Beliau itu tidak minta-minta atas dirinya sendiri. Tidak pernah kita mendengarkan beliau itu misalkan menyinggung untuk pribadi beliau. Sekarang ini beliau membangun masjid, jadi setiap pertemuan ya menyinggung masjid. Apa salahnya? Kalau sampean menyalahkan Gus Idam, berarti jenengan akan menyalahkan orang yang meminta-minta amal di pinggir jalan, meminta-minta amal seperti di lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Lah ini harus dipikir, kalau melarang seperti itu, apa bedanya dengan orang-orang yang meminta-minta dari rumah ke rumah, kemudian di lampu merah dan lain sebagainya? Ini berbeda. Orang yang meminta-minta saja tidak boleh kita urus, buat apa? Apalagi untuk agama yang jelas untuk kemaslahatan Islam. Lah ini harus dipengerti oleh netizen. Beliau sekarang memang kita lihat di videonya diantarkan King misalkan, diantarkan mobil untuk operasional misalkan dan lain sebagainya. Ada pengembangan pesantren, pembebasan lahan dan lain sebagainya. Apakah itu untuk pribadi beliau? Sekalipun untuk pribadi enggak masalah, memang itu anugerah dari Allah Ta'ala atau balasan dari Allah Ta'ala karena mengayomi umat. Sebagaimana ada istilah Arab, man lahul kitab wa yudaris wariskuhu wa huwa jahlis. Barang siapa yang mempunyai ilmu, pengetahuan, dan kemudian dia mengembangkannya, mengaplikasikannya, mensyiarkannya kepada masyarakat, maka Allah akan nanggung rezekinya sedangkan dia dalam keadaan duduk. Lah ini istilah yang sudah populer dan masyhur. Apa salahnya? Jadi saya kira ini harus dipahami oleh netizen yang tidak paham, ibarat saya kiranya. Jadi netizen yang tidak paham ibarat, tidak paham bagaimana manusia diberikan rezeki oleh Allah, itu alangkah baiknya mengaji terlebih dahulu. Karena sudah jelas ayatnya, sudah jelas, bisa dicatat surat An-Nisa di ayat 32. Jangan sekali-kali kalian iri kepada orang lain yang diberikan fadl oleh Allah Ta'ala, karena itu murni dari Allah Ta'ala. Kemudian kecuali iri, semua iri itu tidak diperbolehkan. Nggak ada namanya hasud itu diperbolehkan kecuali dua. Ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda, la hasadah illa ala itsnatain. Tidak boleh hasud, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang ini. Siapa itu? Pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kecuali kita hasud, kita iri kepada
orang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menafkahkan, menafkahkan atau menginfakkan hartanya baik di siang hari atau di malam hari, baik secara terang-terangan atau secara samar. Boleh kita iri pada orang tersebut dengan catatan ingin seperti dia. Baik yang diinfakkan, disodokohkan itu secara terang-terangan atau secara samar. Ya, misalkan kalau di daerah Malang kita iri kepada Haji Sulaiman, Haji Biadi. Ya, beliau adalah saudagar rokok yang terkenal, punya merek rokok yang luar biasa, yang mana ketika ada pembangunan masjid, beliau itu ada untuk berinfak, bersedekah, yang mana ketika di malam bulan Ramadan menginfakkan hartanya bagi orang-orang yang sholat tarawih misalkan. Nggak apa-apa kita iri dengan catatan ingin seperti beliau. Wa rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan diperbolehkan kita iri kepada seseorang yang dia diberikan Al-Quran oleh Allah, dapat menghafal Al-Quran oleh Allah, atau bisa membaca Al-Quran oleh Allah, dan dia dengan Al-Quran tersebut bangun di waktu malam dengan Al-Qurannya, atau melakukan bacaan-bacaan di siang hari, di siang hari, berdiri dengan membaca malam dan siang, itu maksudnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Jadi semua iri tidak diperbolehkan kecuali pada dua orang yang saya sebutkan dalam hadis tersebut. Kembali lagi kepada para pembuli gusikdam yang mengatakan mumpung dibutuhkan orang lain, sok-sok mahal, kemudian dan lain sebagainya. Ini harus dipahami bahwa jadwal itu memang sangat sulit sekali ya. Luar biasa, beliau tahun 2025 sudah ditutup. Kalau nggak ditutup itu bisa jadi 2030 setiap malamnya tidak ada libur sama sekali. Jadi saya kira kebijakan daripada Gusikdam itu sangat luar biasa. Ya, mungkin netizen ini tidak tahu, selain Gusikdam banyak kiai-kiai yang jadwalnya 2026 itu sudah full, setiap hari siang malam itu sudah full itu. Lah itu tidak dipikirkan di situ. Ketika full bagaimana menjadwalkan? Jadi saya kira ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi orang-orang yang tidak baik pikirannya. Mudah-mudahan kita yang dulunya tidak suka dengan pengajian-pengajiannya beliau, kita mulai suka dan hati kita terbuka menjadi orang yang baik, khair, husnul khatimah. Kita doakan mudah-mudahan hajinya Gusikdam mabrur dan kita semua dapat kecipratan barokahnya. Amin Allahumma amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.